awalnya kita akan mendapatkan tawaran seperti ini, yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K. Kemudian kita untuk mengisi DRH-nya nanti menunggu jadwal pengisian DRH. Ketika sudah tiba jadwalnya, maka tampilan akun kita akan berubah, yaitu sudah akan muncul, yaitu tombol link untuk mengisi DRH atau daftar riwayat hidup P3K tahap 2 ya. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Dan tentunya kalau misalkan kita masih kalah perankingan, nanti masih ada kesempatan untuk dioptimalisasi informasi ya. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya terkait tentang jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2 serta mekanisme optimalisasi informasi baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2. Untuk jadwal terbaru untuk penyesuaian seleksi P3K tahap 2 ini yang paling terbaru ini adalah merujuk pada surat edaran PKN tertanggal 30 April 2025 ya. Yang pernah di sini disampaikan yaitu pada lampirannya yaitu untuk jadwal pengumuman. Itu adalah di sini terdapat di poin nomor 4 ya, dan juga ada di poin nomor 7 teman-teman ya. Coba kita lihat, jadi setelah teman-teman di sini mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi sampai nanti tanggal 31 Mei 2025, berikutnya dilakukan pengolahan nilai seleksi kompetensi. Nah, pengolahan nilai seleksi kompetensi dijadwalkan tanggal 27 sampai dengan 15 Juni 2025 ya. Kemudian untuk pengumuman hasil kelulusan, ini adalah kita bisa lihat dalam rentang waktu, yaitu mulai dari tanggal 16 Juni sampai dengan 25 Juni 2025. Kalau misalkan di sini ada daerah yang melaksanakan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu nanti dilaksanakan dalam rentang waktu ini, kemudian dilakukan integrasi dari nilai seleksi kompetensi dan juga untuk yang CAT-PKN ini adalah dari tanggal ini ya. Kemudian pengumuman kelulusan final kita pantau tanggal ini ya, tanggal 16 sampai dengan 30 Juni. Jadi dengan demikian untuk jadwal pengumuman kelulusan itu kapan? Kita pantau mulai dari tanggal 16 Juni sampai nanti tanggal 30 Juni 2025. Yang namanya rentang waktu tentunya bisa jadi antara satu daerah dengan daerah lain itu nanti nggak berbarengan ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi untuk pengumuman rentang waktunya ini dari tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Nah, terkait tutorial cara cek pengumuman kelulusan baik itu individu maupun juga per instansi kolektif ini sudah kita bahas nih pada video sebelumnya. Nanti kita sematkan di kartu video ini ya. Nah, kemudian setelah kita dinyatakan lulus seleksi, ini adalah nanti kan pada pengumuman ini kan kita dinyatakan lulus ya. Maka nanti akan muncul yaitu tampilan di akun SSJASN. Contoh tampilan yang lulus di tanggal ini antara kurun waktu tanggal 16 sampai dengan 30 Juni. Tampilan kita contohnya seperti ini ya. Seleksi kompetensi P3K, selamat Anda lulus seleksi P3K tahun 2024. Nah, tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Ada pemantau jadwal pengisian DRH. Nah, jadi nanti kita pantau sampai dengan tanggal 30 Juni. Kalau misalkan daerah kalian tuh tanggal 16 atau 17 sudah pengumuman, maka nanti tampilannya masih seperti ini. Kita belum bisa mengisi DRH. Nah, terus link pengisian DRH itu nanti munculnya kapan dan tampilannya seperti apa? Tampilannya contohnya adalah seperti ini. Ini adalah ada ucapan selamat ada lulus seleksi sampai dengan batas ya. Dan selanjutnya kita mengisi DRH. Nah, ini apakah Anda yang melanjutkan? Jadi nanti kita isi di sini ada linknya ini muncul ya. Itu sesuai dengan jadwal pengisian DRH. Nah, jadwal pengisian DRH itu adalah mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2025 ya. Nah, ini. Nah, setelah kita nanti melakukan pengisian DRH atau pemberkasan, kita nanti akan diusulkan penetapan NI P3K. Terkait tentang bagaimana cara pengisian DRH, ini sudah kita siapkan ya. Pada kartu video nanti teman-teman bisa cek bersama ya, sebagai bahan persiapan kita. Dan pada seleksi P3K tahap 2 tentunya kondisi jumlah formasi dengan jumlah pelamar itu satu instansi dan instansi lain serta satu jabatan dengan jabatan lain itu bisa saja berbeda. Dan dari sini kita bisa melihat nih yaitu manakah peluang besar dan peluang kurang besar. Itu bisa teman-teman lihat dengan cara melihat jumlah pesaingnya. Tutorialnya juga sudah kita berikan pada kartu video ini ya. Katakanlah seperti ini. Misalkan di sini ada operator layanan operasional, yaitu ada 8.
Kemudian di sini pesertanya itu hanya ada 5. Otomatis 5 peserta nanti kemungkinan besar akan bisa lulus semua ya. Malah dari 8 formasi nanti akan sisa 3 formasi. Nah tentunya 3 formasi yang sisa ini nanti tidak akan dibiarkan kosong, namun akan dilakukan optimalisasi formasi. Siapakah nanti yang akan mengisi optimalisasi formasi? Nah di sini misalkan sore ini, yaitu di unit kerja pertama, Bina marga misalkan jumlah kebutuhan ada 7, kemudian pelamar ada 8, otomatis yang lulus kan di sini hanya ada 7. Masih ada 1 sisa. Nah, kemungkinan besar nanti bisa jadi ditempatkan di formasi yang masih kosong. Atau mungkin juga di sini yang malah nggak ada pelamarnya sama sekali. Di sini juga demikian. Nah, apakah untuk pelamar P3K tahap 1 dan 2 seluruhnya nanti bisa ikut optimalisasi formasi? Kalau misalkan di sini kita melihat di sini ya. Untuk aturan pengisian formasi pada optimalisasi formasi, ingatkah dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka di sini nanti diberlakukan, setelah diberlakukan yaitu kebutuhan dapat diisi oleh pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit atau unit penempatan ke lokasi berbeda ya. Ini kan untuk jabatan sama, pendidikan sama ya. Kemudian di sini untuk instansinya sama. Kemudian untuk penempatan lokasi berbeda, misalkan di sini saya nggak lulus di Bina Marga, namun saya bisa jadi nanti ditempatkan pada saluran wilayah ini ya, jembatan ya, pengawasan jalan dan seterusnya ini. Nah, kemudian di sini kan nanti dimasukkan yaitu pada ke-30 ya untuk urutannya, nah tetap berlaku. Didahulukan untuk teman pelamar P3K tahap 1. Nah, apakah nanti pelamar P3K tahap 2 itu juga berpotensi untuk diikutkan dalam optimalisasi formasi? Kalau misalkan di sini kita kutip dari CPNN terbaru ya, yaitu di sini nanti memungkinkan yaitu persaingan ketat, honorer jangan terlalu berharap optimalisasi formasi P3K di tahun 2024. Mengapa demikian? Kalau misalkan di sini kita sarikan dari informasi yang ada pada artikel ini dari BKN ya, bahwa kebijakan optimalisasi formasi itu tidak hanya diberlakukan bagi honorer database BK saja, namun bagi seluruh honorer yang ikut seleksi P3K 2024. Artinya untuk teman-teman peserta tahap 1 maupun juga tahap 2. Nah, tentunya di sini ada kabar baik dan juga buruknya. Kabar buruknya apa? Tentunya untuk pelamar tahap 1 termasuk tetas BKN nanti kita tetap punya pesaing ya. Namun gak usah khawatir dikarenakan tentunya akan diurutkan dari segi prioritas dulu dari non-ASN tetas BKN. Kabar gembiranya itu adalah teman-teman pelamar ketika tahap 2 pun ini nanti akan bisa mengikuti optimalisasi formasi. Jadi ketika nanti di pengumuman kelulusan yang dideadline-kan nanti maksimal tanggal 30 Juni ketika teman-teman di akun SSCSN dinyatakan belum memenuhi kebutuhan formasi, nggak usah khawatir dulu, semoga nanti akan ada perubahan di akun kita. Karena untuk optimalisasi formasi itu nanti akan diberlakukan setelah pengumuman hasil kelulusan final seleksi P3K tahap 2. Nah kira-kira itu teman, semoga bermanfaat ya dan semoga kita semua lulus nih pada P3K tahap 2.